Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada komen-komen di video-video sebelumnya, ada beberapa teman yang minta agar konten video selanjutnya terkait dengan berkebun di halaman. Baik, pada kali ini saya akan memenuhi permintaan teman-teman semua. Jadi secara prinsip adalah pemanfaatan daripada halaman atau pekarangan ini dapat kita lakukan baik secara sistem horizontal maupun secara vertikal. Sepertinya adalah pemanfaatan daripada dinding tembok kita. Jadi di dinding-dinding ini bisa kita tanami tanaman-tanaman hias ataupun tanaman-tanaman hortikultura, yaitu tanaman sayur-sayuran. Selanjutnya untuk penanaman secara horizontal. Nah, sistem tanamannya kita bisa membuat tanaman buah dalam pot, yaitu tambulan pot seperti ini, atau tanaman-tanaman hias. Ya, tanaman-tanaman hias dalam pot. Kemudian tanam-tanaman yang kita tanam di dalam tanah. Ya, ini seperti ini. Ini sekaligus sebagai pelindung. Ini pohon belimbing, terus pohon jambu. Ini jambu cincalo, ada juga jambu kristal, ada srikaya merah, ada jambu dersana, ada rambutan, dan lain-lain. Ini koleksi-koleksi tanaman keras yang semuanya saya punya, kurang lebih ada 16 jenis, masing-masing hanya satu pohon. Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah menyiapkan media tanam. Jadi media tanam itu kalau mau praktis memang tinggal beli di toko-toko pertanian. Cuman kalau lebih efisien, kalau jumlahnya cukup banyak, lumayan juga pengeluarannya harus kita belanjakan untuk membeli media tanah ini. Nah, saya kebetulan membuat media tanam itu dari kompos, ya, kompos dari ini sampah-sampah dedaunan dan sampah-sampah rumah tangga yang saya buat lubang, kemudian saya setiap hari ditampung di sini. Kemudian setelah 3 bulan biasanya penuh, baru kita tutup. Nah, ini ada lubang, ada dua. Ini satu lubang, sebelahnya ada lubang satu lagi. Nah, ini kemarin baru dibongkar, beberapa waktu yang lalu kita bongkar, media tanamnya kita angkat. Nah, sebelahnya yang sudah penuh saya tutup. Nah, ini setelah 3 bulan lubang sebelahnya ini sudah jadi kompos. Kemudian kita dibongkar, kemudian lubang ini udah penuh, terus bisa kita tutup lagi. Jadi begitu selanjutnya, sehingga kita bisa swasembada untuk kebutuhan sendiri. Lebih praktis, teman-teman bisa dengan cara yang simpel, yaitu membeli plastik. Nah, ini plastik ukuran 1 meter ini. 1 meter ini harganya setengah lusin cuma 12.000, jadi kurang lebih 2.000 satu biji ini. Nah, sampah ini semua rumah tangga dan sampah apapun dikumpulkan. Nah, ini tinggal dibuat kompos. Nah, ini contohnya. Ini saya membuat kompos dari sampah-sampah yang ini yang tidak tertampung di lubang. Saya buat kompos dengan menggunakan plastik. Nah, cuman kalau yang dalam plastik ini saya menggunakan biodecomposer, yaitu menggunakan E4. Ini sudah bisa digunakan ini. Nah, kemudian kompos ini juga bisa langsung digunakan. Cuman kalau sudah terurai secara penuh, biasanya tekstur tanahnya, struktur medianya ini menjadi kurang porus. Ya, kalau sudah terurai penuh, kalau masih belum terurai penuh memang masih porus ya. Cuman kalau udah terurai penuh, dia udah kayak tanah dan liat ya. Sehingga saya menggunakan sekam. Ini sekam sudah fermentasi. Sebelum aplikasi saya campurkan. Saya campurkan ini jadi 1:1 sekam sama ini. Ini jadikan sebagai media tanam. Nah, ini media tanam persiapan saya ini habis membongkar kemarin pupuk yang di dalam lubang ini sudah jadi, saya tampung dalam tong. Selanjutnya adalah memilih tanaman-tanaman yang ingin kita tanam. Jadi untuk tanaman-tanaman yang ingin ditanam, baik itu langsung di tanah ataupun dalam pot, itu usahakan adalah
yang bermanfaat bagi kita. Kalau buah-buahan yang buahnya kita sukai. Kemudian kalau tanaman-tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan masak, juga cari tanaman yang kebutuhan untuk memasak, kebutuhannya sedikit, cuman sering kita gunakan. Sebagai contoh, ya ini saya menanam juga tanaman kare. Nah, tanaman kare ini kebutuhannya sedikit. Kemudian tanaman jeruk purut. Kemudian ada daun salam. Nah, untuk yang tanaman lain seperti tanaman hias seperti ini anthurium dan segala macam, ini sesuai dengan kesukaan kita. Kemudian jangan lupa juga tanaman-tanaman obat. Jadi tanaman-tanaman obat yang mudah ditanam seperti ini sambiloto. Ada juga sirih, ada sirih merah, sirih biasa. Juga tanaman-tanaman rempah. Kemudian juga tanaman-tanaman sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran secara vertikal bisa dengan menggunakan hidroponik. Iya, kalau memungkinkan usahakan sistem berkebun itu adalah terpadu. Ada kolam ikan sini. Ini airnya dipakai untuk menyiram. Jadi ini sekaligus bisa sebagai pupuk sehingga mengurangi biaya untuk pemupukan. Jadi disiram dengan air kolam ini, tanamannya ternyata cukup bagus. Kemudian juga kalau hobi memelihara burung, nah saya ini pelihara burung parkit. Nah, ini kotorannya bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian makanannya, yaitu saya menanam kangkung. Karena kangkung itu sangat penting untuk proses pembiakan daripada parkit ini. Oke, demikian sobat, saya sudah memenuhi permintaan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya, mari manfaatkan pekarangan dan halaman kita untuk kebutuhan-kebutuhan produktif. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Wabil khusus untuk rekan-rekan yang sudah request untuk konten ini. Dan bagi yang belum, monggo silakan subscribe, like, komen, dan share sebagai penyemangat untuk perbaikan konten video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal berikutnya.